Ustaz, mohon maaf kalau mau beristri lagi. Tapi tidak ngomong. Bolehkah maksudnya diam-diam maksudnya? Waduh, saya nggak berani jawab, ibunya marah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Wa ba'du. Bapak Ketua Masjid yang saya hormati, para bapak pengurus masjid sekitar yang hadir yang saya hormati, seluruh pengurus Masjid Al-Falah, hadirin wal hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah ciptakan kita tujuannya satu, yaitu untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah saja. Jadi ternyata Allah menciptakan kita dan sekarang berada di sini tujuannya satu, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita hidup ini sebetulnya nunggu waktu sholat, Pak. Sholat subuh kita laksanakan menunggu waktu sholat zuhur. Itu hidup kita. Sholat zuhur kita laksanakan menunggu waktu sholat asar. Jadi di sela-sela itu silahkan beraktivitas. Dan ternyata sholat kita ini tidak lebih panjang waktunya dibanding aktivitas kita. Kalulah subuh 12 menit, zuhur, asar, maghrib, isya masing-masing 12 menit, itu baru 1 jam. Sementara kita kerja, apalagi PNS, nah ini 12 jam. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Apalagi yang kerja kita di kebun, di Batu Raja, di Muara Inim, di OI sana. Berarti habis waktu kita untuk mencari harta yang terkadang saking semangatnya mencari harta ini, yang 12 menit tadi lupa. Hadirin rahimakumullah, yuk kita sholat, Mas. Saya masih banyak maksiat. Saya masih sering ngurangi timbangan, saya masih sering menipu, saya masih sering mabuk. Justru itu sholatlah. Nah ini, siapapun kita sholatlah. Tak peduli kita belum menutup aurat, sholatlah. Tak peduli kita masih sering ke tempat hiburan, sholatlah. Tak peduli kita masih mencuri, ngurangi timbangan, nyakiti orang, sombong, riak, ujub dan lain sebagainya, sholatlah. Percuma sholat tapi sombong. Nah ini bahaya ini, Pak. Orang sombong tidak sombong wajib sholat. Percuma pakai jilbab tapi hatinya belum berjilbab. Seorang wanita hatinya berjilbab atau belum, palanya wajib ditutup, dijilbabi.
Percuma sedekah tapi tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas disunahkan sedekah, kalau zakat wajib bahkan. Hadirin rahimakumullah, tidak ada kebaikan dalam diri kita kalau kita tidak sholat. Saat kita sujud, kita ruku, menyungkurkan dahi ke tanah, disitulah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sejelek apapun kita, sedurhaka apapun kita, sholatlah. Saya malu ketemu Allah. Justru kamu durhaka, kamu bermaksiat, kamu melakukan kemungkaran, cepat-cepatlah datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salat ini adalah tiang agama. Siapa menegakkan salat, dia mendirikan agama. Meninggalkan salat merobohkan agama. Dan yang pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Salat baik, seluruhnya ikut baik. Salat jelek, buruk, seluruhnya ikut jelek dan buruk. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama. Ini materi kita. Mari kita bekerja sama untuk mengajak umat Islam melaksanakan sholat. Seluruh ulama mengatakan sholat itu wajib. Sholat maghrib hukumnya wajib. Isya, zuhur, subuh, zuhur, asar, seluruh ulama mengatakan sholat itu hukumnya wajib. Tidak ada perbedaan pendapat, sepakat semuanya. Kemudian kita kecilkan, sholat subuh itu 2 rakaat. Seluruh ulama mengatakan perkataan yang sama, Pak. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan sholat subuh itu 4 rakaat. Sholat subuh itu 3 rakaat, gak ada. Seluruh ulama mengatakan sholat subuh itu 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kemudian menghadap kiblat ini tidak ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu, mari kita bertolong menolong, bekerja sama, bahu membahu untuk mengajak saudara kita melaksanakan sholat yang seluruh ulama mengatakan hukumnya wajib. Kita bertolong-tolong, tinggalkan perbedaan-perbedaan kecil, bekerja sama dalam kesepakatan. Nah, ini apa-apa yang kita sepakati, kita tolong menolong, kita rangkulan, kita bekerja sama. Akan tetapi nanti dalam potongan ungkapan berikutnya, kita at-tasamuh, bertoleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Contoh, salat Jumat seluruh ulama mengatakan wajib. Bahkan 3 kali nggak salat Jumat, nah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi salat sunat sebelum Jumat, nih Pak, sering terjadi permasalahan di sini. Salat sunat sebelum Jumat dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah, sementara madhab Hambali tidak sunnah. Ini namanya perselisihan. Nah, dalam hal ini kita harus bertoleransi. Dalam hal ini kita harus bertasamuh, bertoleransi. Yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum Jumat, monggo silahkan, kita hormati, kita toleransi. Ini perbedaan pendapat. Yang tidak melaksanakan sholat sunat sebelum Jumat, silahkan kita hormati. Hadirin rahimakumullah, tapi jangan melawan arus. Maksudnya apa? Misalkan di masjid ini tidak ada sholat sunat sebelum Jumat, misal di masjid ini tidak ada sholat sunat sebelum Jumat. Tahu-tahu sang imam yang datang, kemudian ada imam yang baru datang atau khatib yang baru datang, kemudian memaksa kita harus sholat sunat 2 rakaat sebelum Jumat. Inilah yang merusak ukhuwah. Misal di masjid ini tidak ada kunut, misal tahu-tahu ada imam waktu sholat subuh, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait.
ini yang merusak ukhuwah. Masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat di mana bumi diinjak, langit dijunjung. Menghormati pendapat satu negeri yang kita berada di dalamnya, ini termasuk kebiasaan ulama salaf. Termasuk kebiasaan ulama salaf. Kita ambil contoh dua ulama salaf. Yang pertama Al-Imam Malik. Imam Malik ini adalah imam kota Madinah, lahir di Madinah. Dia belajar di Madinah, kemudian bekerja di Madinah, menikah di Madinah, punya anak di Madinah, meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Ini Imam Malik, satu-satunya imam yang dari Saudi Arabia itu Imam Malik. Imam Syafi'i orang Palestina, Imam Ahmad bin Hambal orang Irak, Imam Abu Hanifah orang Baghdad. Yang satu yaitu Imam Malik dari Saudi Arabia. Kalau imam hadis nggak ada yang dari Arab, Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ini nggak ada yang dari Arab. Ini dari luar Arab semuanya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana Imam Malik? Imam Malik ini adalah seorang imam yang pernah menulis kitab Al-Muwatta. Ini termasuk kutubut tis'ah, termasuk salah satu dari 9 kitab hadis terkenal adalah yang ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik ini lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Begitu dekat dengan Rasul. Rasul meninggal kapan? 11 Hijriah. Dia lahir tahun 93 Hijriah. Ya Allah, nggak nyampe 100 tahun, Pak. 93 kurangi 11 berapa? Nah, ini 82 Rasul wafat, 82 tahun Rasul wafat, lahirlah Imam Malik. Nggak seperti kita, bukan orang Arab, bukan murid Nabi, bukan pula murid sahabat, lahir di Prabu Mulih, nggak ngerti bahasa Arab, tapi lebih pintar dibanding para ulama. Wah, ini bahaya ini. Oh, Imam Syafi'i itu salah, Imam Malik juga keliru, yang betul saya, karena saya ikut Nabi misalnya. Loh, memangnya mereka ikut siapa? Ini hadirin rahimakumullah, Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ini ada hadis-hadis yang paling sahih, yang tersahih di muka bumi itu, Pak, hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Karena apa? Di dalam kitab Al-Muwatta itu ada hadis yang sanadnya atau silsilah perawinya disebut silsilah emas atau rantai emas. Kenapa demikian? Imam Malik mendapatkan pembelajaran, pengajaran ilmu dari gurunya yang bernama Nafi', Pak. Imam Malik gurunya Nafi'. Nafi' ini langsung dari gurunya yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa? Ibnu Umar ini murid Nabi. Imam Malik, Nafi', murid Nabi, langsung Nabi. Jadi hanya dikelangi 2 saja. Imam Malik, siapa tadi? Nafi', kemudian Ibnu Umar, kemudian Nabi. Tapi kalau imam-imam hadis yang sekarang bukunya kita baca, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu dikelangi 7. Imam Bukhari gurunya, baru Nabi. Wajar, Imam Bukhari lahir tahun 196 Hijriah. Sementara Imam Muslim lahir tahun 202 Hijriah. Jauh sekali, 1 abad perbedaan rentang waktu antara Imam Malik dengan imam-imam hadis ini. Nah, jadi kitab Imam Malik itu terkenal sekali, sehingga kitab ini pun dibanggakan oleh sang khalifah Ja'far Al-Mansur. Imam Malik dipanggil dalam satu riwayat, yaitu Malik bin Marwan, ada yang mengatakan Harun Ar-Rasyid. Ini dipanggillah Imam Malik ke istana. Sesampainya di istana, terjadilah dialog serius antara Imam Malik dengan khalifah tadi. Apa kata khalifah? Ustadz, wahai imam, buku yang engkau tulis ada di tangan saya. Lalu kenapa? Apa yang engkau inginkan wahai khalifah? Saya ingin buku ini digantung di Ka'bah. Coba, Pak, buku ini digantung di Ka'bah. Untuk apa wahai khalifah? Saya ingin seluruh umat Islam mengacu ke buku ini ketika melaksanakan sholat. Coba, yang tidak mau kembali ke buku ini, saya cambuk dia, kata khalifah.
Kalau kita yang buat buku Pak digitukan, wah dada kita besar, wah luar biasa senangnya. Buku ini akan saya gantung di Ka'bah, dan saya ingin seluruh umat Islam kembali kepada buku ini untuk melaksanakan sholat. Apa kata Imam Malik, Imam Salaf Pak? Wahai khalifah, jangan. Kenapa? Para sahabat Nabi sudah berpencar. Ada yang ke Mesir pakai bismillah keras, ada yang ke Palestina bismillahnya keras, kemudian ada yang ke Turki tidak baca bismillah, ada yang tetap di Madinah bismillahnya sir. Sementara buku saya ini bismillah tidak dibaca dalam sholat. Nah bahaya Pak. Jadi Imam Malik itu berpendapat bismillah itu nggak boleh dibaca pada saat sholat. Kalau baca bismillah makruh hukumnya, karena bismillah bukan ayat. Apakah tidak terjadi perdebatan, perpecahan, perselisihan? Sudahlah, biarlah mereka mengikuti imam mereka masing-masing. Yang di sana ikut imam yang di sana, yang di sana ikut yang di sana. Sementara muridku biar ikut saya. Coba Pak, ulama salaf seperti itu. Kita sekarang jangankan ketemu sahabat Nabi, ketemu guru yang dari Arab saja tidak ketemu. Tahu-tahu 72 neraka, 1 surga. Siapa? Saya dan kelompok saya. Ya Allah. Imam Malik tidak mau bukunya digantung untuk dijadikan panduan. Imam Malik ini adalah guru langsung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Sementara Imam Malik 93 Hijriah. Bedanya berapa tahun? Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Selisih 57 tahun. Jadi jauh sekali. Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah jadi orang hebat, sudah tua. Usianya 57 tahun. Usia 11 tahun Imam Syafi'i yang hidup di Mekah ini ke Madinah Pak. 11 tahun. Berarti 57 tambah 11 berapa? 76 tahun. Imam Syafi'i 11 tahun mondok di pesantrennya Imam Malik. Pada waktu itu Imam Malik usianya 60 berapa tadi? 67 tahun. 68 tahun. Tahu-tahu Imam Syafi'i ini setelah Imam Malik meninggal, ada ilmu baru yang menurut Imam Syafi'i lebih sahih. Imam Malik gak baca bismillah. Allahu Akbar, iftitah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kunutnya sebelum ruku. Allahumma hdina fi man hadait. Allahu Akbar, ruku, i'tidal, itu enggak kunut lagi. Itu Imam Malik. Imam Malik kalau sedekap tidak diletakkan tangannya. Allahu Akbar, jatuhkan lagi gurunya. Imam Malik kalau salat tarawih 36 rakaat tambah 3 jadi 39 rakaat. Imam Syafi'i 23 rakaat. Inilah pilihan. Satu Avanza, satu Xenia, satu LGX. Terlalu mahal LGX ini sudahlah yang agak standar saja. LSX, saya LX saja yang tidak mudah rusak. Jadi dalam masalah ini nggak boleh ada pemaksaan. Pokoknya kamu harus ikut saya. Grand Max misalnya, yang Fortuner keliru, yang ini keliru, ini keliru. Pokoknya Suzuki. Nah, ini yang terjadi sekarang terkadang. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Syafi'i ini pakai kunut kalau salat subuh. Sami Allahu liman hamidah. Terus Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada 3 pendapat. Yang pertama, kunut itu keras dari awal sampai akhir. Yang kedua, lirih dari awal sampai akhir. Yang ketiga, wa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaika wa innahu la yadhillu man walait. Itu tidak keras. Mengapa? Itu bukan doa. Karena itu bukan doa, tidak perlu diaminkan. Karena tidak diaminkan, nggak perlu dibaca keras. Dalam Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i saja, kunut itu ada 3 varian. Nah ini. Kemudian tahu-tahu pokoknya salah, yang benar ini kan bahaya. Nah, Imam Syafi'i ini mengadakan perjalanan jauh
dia menjadi imam besar Mekah, Pak. Jadi pada waktu itu Mekah, Masjidil Haram, tarawihnya 23 rakaat, dan sampai sekarang memang 23 rakaat sampai sekarang, Pak. Pada waktu itu di Masjidil Haram ada kunut subuh karena imam besarnya Imam Syafi'i. Pada waktu itu Masjidil Haram bismillahnya keras, Bismillahirrahmanirrahim, karena imamnya Imam Syafi'i. Nah, kalau sekarang kita umroh kemudian sholat di Mekah dan Madinah, itu nggak ada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lirih, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Madhab Raja Salman dan seluruh pejabat Saudi itu madhab Hambali. Mulai kapan? 1936 Hijriah, madhab Hambali resmi diterapkan di Saudi Arabia. Jadi jangan kaget nanti kalau sholat di sana tidak pakai kunut, karena memang madhab Hambali nggak pakai kunut. Ini pilihan, ini semuanya pilihan. Apakah kemudian ketika Syekh Sudes mengimami sholat subuh tidak pakai kunut, kita kunut sendiri tegak kemudian mengangkat tangan? Enggak, kita hormati pendapat setempat. Hadirin rahimakumullah, Imam Syafi'i berjalan ke Irak, tepatnya di provinsi Baghdad. Ternyata apa? Di Baghdad ini, Pak, anti kunut. Kunut itu bid'ah. Itu di Baghdad. Kunut bid'ah artinya tidak sunnah. Ketika Imam Syafi'i datang dan diketahui dia imam besar, itu apa yang terjadi? Kalau sekarang awas, hati-hati jangan sampai jadi imam, nanti kita dikunuti. Kalau sekarang, kalau saya mungkin nggak mau juga masak ke sana anti kunut. Nah, ini biasa, Pak. Imam Syafi'i datang, ternyata apa? Jamaah masjid itu rebutan untuk menjabat tangan Imam Syafi'i. Ustadz besar datang. Kemudian yang lebih mengejutkan, ketika sholat subuh, imam besar masjid Basrah, ini maaf bukan Baghdad, Basrah, imam besar itu, Pak, mundur dia, Ustadz tolong pimpin kami sholat menghadap Allah. Wah, kalau kita sekarang hati-hati jangan sampai dia ngimami, nanti kita dikunuti. Kalau saya jadi Syafi'i, untung ini, kebetulan ini, kesempatan ini, kukunuti dia, kan gitu. Kalau orang sekarang Imam Syafi'i menjadi imam, singkat ceritanya, saat rakaat kedua kemudian ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, langsung sujud, Pak. Imam Syafi'i yang bos kunut tadi langsung sujud. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam besar tadi, Ustadz, kenapa nggak dikunuti? Kamu nerima. Nanti di belakang gimana? Kemudian perhatikan, wahai saudaraku, di belakang masjid ini ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ada. Di belakang masjid ini ada kuburan. Betul? Kuburan siapa? Kuburan Al-Imam Abu Hanifah. Kuburan Imam Hanafi, gurunya Imam Malik, lahir tahun 81 Hijriah. Imam Abu Hanifah subuh tidak pakai kunut, Pak. Jadi Imam Syafi'i itu rela meninggalkan pendapat yang menurut dia paling sahih hanya untuk menghormati pendapat orang mati, ulama salaf. Kalau Imam Syafi'i memaksakan pakai kunut, semuanya mengaminkan. Akan tetapi apa? Kita tidak berdiri di atas perbedaan ini, tapi kita berdiri di atas kalimah La ilaha illallah. Itulah pijakan kita. Begitulah para ulama salaf, Pak, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, mengimani adanya Allah itu wajib, dan ini sepakat. Seluruh ulama mengatakan beriman kepada Allah hukumnya wajib, mengakui adanya Allah hukumnya wajib. Ini sepakat. Tapi di mana Allah? Nah, ini biasanya yang bikin ribut. Padahal ini bukan masalah. Di mana Allah? Allah di atas. Saking yakinnya di atas, saking fanatiknya, yang tidak mengatakan di atas kafir. Tapi yang tidak percaya adanya Allah tidak kafir. Wah, ini bahaya. Kemudian yang dikafirkan juga nanti mengatakan Allah tidak di atas. Kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat.
Ini adalah kebiasaan sifat makhluk. Allah tidak bertempat. Nah, laisa kamitslihi syai'un, kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, enggak, kamu salah. Allah itu di mana-mana. Berarti Allah banyak. Ya enggak lah. Matahari aja di sana, tapi ada di mana-mana. Di Palembang ada matahari, Prabu Mulih matahari, di Mekah ada matahari, kemudian Jakarta ada matahari. Apakah matahari banyak? Enggak kan? Matahari satu, apalagi Allah. Jadi kalau saya mengatakan Allah ada di mana-mana, bukan berarti Allah banyak. Matahari saja di mana-mana ada, tapi cuma satu, apalagi Allah. Jangan kita menjadikan masalah ini bahan keributan. Kita toleransi dalam masalah ini. Celana, neraka. Yang neraka itu yang tidak menutup aurat. Masalah menggunakan celana di bawah mata kaki, pas mata kaki, di atas mata kaki, itu pilihan. Itu di bawah mata kaki, neraka kata Rasul. Ini hadisnya. Memang ada hadisnya, Mbak. Jadi kisahnya seperti ini. Rasul berkumpul dengan para sahabat. Di situ ada Ibnu Umar, anak kecil, ada Abu Bakar. Ada seorang laki-laki lewat sombong dengan memanjangkan kainnya. Kata Rasul apa? Yang di bawah mata kaki, neraka. Pada waktu itu kebiasaan orang kaya yang sombong itu pamer dengan memanjangkan kain. Ciri-ciri orang kaya sombong memanjangkan kain. Sekarang ciri-ciri orang kaya malah memendekkan celana. Jadi sudah beda di situ saja. Makanya Abu Bakar langsung bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kain saya ini panjang, apakah saya ahli neraka?" "Enggak, kamu tidak sombong." Jadi masalah sombong ini bukan hanya di bawah mata kaki, yang di bawah dengkul pun bisa jadi sombong. Ini masalah pilihan. Kewajiban kita ngajak umat Islam menutup aurat, adapun bawah atau di atas mata kaki pilihan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya masalah kita bukan bismillah keras, lirih atau tidak baca sama sekali. Masalah kita bukan sujud mendahulukan tangan atau lutut. Masalah kita bukan duduk tahiyat subuh iftiras ataupun tawarruk. Masalah kita juga bukan sedekap yang di sini atau tidak sedekap. Masalah kita bukan saat sujud mendahulukan tangan atau lutut. Tapi masalah kita adalah banyak umat Islam yang belum mau sholat. Ini permasalahan utama kita bekerja sama mengajak mereka sholat. Kita toleransi dalam masalah-masalah kecil. Ini hadirin rahimakumullah. Masalah kita bukan dengan orang yang salaman setelah sholat. Yang bermasalah itu Allahu Akbar, datang Pak pengurus ketua masjid, salaman, pripun kabare Pak? Ini Pak yang bermasalah. Pas sholat kita salaman, ini pasti salah. Tapi kalau setelah sholat salaman, ya jangankan salaman, langsung buka HP juga boleh. Setelah sholat jangankan salaman, langsung genjot motornya juga boleh. Jadi jangan dijadikan bahan keributan. Jadi yang salaman silahkan, yang tidak salaman silahkan. Yang bermasalah itu ketemu teman malah merengut, semangut, tidak mau senyum, tidak mau mengucapkan salam. Jangankan mengucapkan salam, menjawab salam pun berat. Inilah masalah utama dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, masalah kita bukan mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah untuk orang mati, bukan masalah. Yang tidak mengirimkan juga bukan masalah. Masalah kita adalah umat Islam masih jauh dari Al-Quran. Jangankan tafsirnya, terjemahannya, bacanya pun masih sulit. Oleh karena itu kesimpulan, mari kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati. Zakat wajib, bekerja sama kita. Puasa wajib, bekerja sama kita. Adapun awal puasa kita toleransi. Muhammadiyah sekarang, NU besok, itu perbedaan pendapat Pak. Lebarannya juga sekarang, Muhammadiyah sekarang lebaran, NU besok kata NU apa? Muhammadiyah masih tanggal 30 Ramadan kok sudah makan, ini kafir. Kata Muhammadiyah apa? Kamu yang kafir. Sudah Idul Fitri kamu masih puasa. Sama pendapatnya. Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Tidak ada yang mengatakan Idul Fitri tanggal 30 Ramadan. Dalam masalah ini kita toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Royong bekerja sama, kemudian kita saling toleransi dalam hal yang kita perselisihkan.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian bersatu, kemudian membela, menolong dan bangga terhadap saudara kita. Kemudian insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berikan kita syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan dasar tidak boleh berdoa secara berjamaah selesai sholat. Jadi saya ulangi lagi Pak Ustaz, sampaikan dasar tidak boleh berdoa secara berjamaah selesai sholat. Itu pertanyaannya Pak Ustaz. Ya, satu-satu aja. Terima kasih. Saya nggak tahu dasarnya, belum pernah membaca. Kamu tidak boleh doa bersama setelah sholat. Yang ada malah sebaliknya. Yang ada malah perintah, Pak. Dari Habib bin Maslamah, seorang sahabat Nabi namanya Habib bin Maslamah. Wa huwa mujabud da'wah. Dia seorang hamba Allah yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyud du'a asma wa aqrabu ilal ijabah ya Rasulullah?" Doa apa yang paling didengar dan paling mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua dijawab oleh Rasulullah. Yang pertama, jauful lail, doa di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, doa yang engkau panjatkan setelah selesai sholat 5 waktu. Ini belum berjamaahnya. Sekarang yang masuk berjamaahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul. Satu bisa disebut kaum nggak Pak? Nggak bisa. Kaum itu ya banyak seperti ini. 10 juga bisa. Tidaklah satu kaum berkumpul, majtama'a qaumun wa yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum ba'dan illa stajaballahu lahum du'ahum. Tidaklah satu kaum berkumpul, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, melainkan Allah pasti akan jawab doa mereka. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Jadi yang ada malah sebaliknya. Yang melarang saya nggak tahu hadisnya. Sesungguhnya kamu tidak boleh doa bersama-sama terpimpin, itu nggak ketemu. Yang ada malah sebaliknya. Wallah Pak, yang itu saya nggak bisa jawab. Ya saya jawab sebaliknya. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kami tadi soalnya Bapak masalah Bismillah dan Bismillah. Kita sepakat ayat itu ayat. Ya, betul. Ayat satunya itu Bismillah. Kalau orang ayat Bismillah itu 6 ayat. Nah, jadi kalau kira-kira Fatihah kalau sampai sholat itu gimana? Ini aja saya. Ya, terima kasih. Ya, sudah Pak ya. Itu pendapat kita Pak. Pendapat kita yang kita ikut Imam Syafi'i, ternyata pendapat gurunya Imam Syafi'i berbeda. Nanti kita baca dalam tafsir paling bagus, tafsir paling terkenal yaitu tafsir Ibnu Katsir. Nanti ada tentang tafsiran surat Al-Fatihah nanti di sana. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah dialog antara hamba dengan Allah. Dan itu hadis qudsi firman Allah. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam salatnya, maka aku jawab majjadani 'abdi, hambaku memujiku. Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya 'abdi,
Ketika hambaku mengucapkan Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkan diriku. Dalam hadis qudsi ini tidak ada ucapan bismillah saat pelaksanaan sholat. Inilah yang dipegang oleh Imam Malik, bahwasanya bismillah bukan ayat dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita nyalahkan Imam Malik, salahkan Allah. Allah yang berfirman tidak ada bismillahnya. Inilah perbedaan pendapat. Nah, kebetulan yang masuk ke Indonesia ini secara umum Syafi'i, sehingga kita mengatakan bismillah itu adalah ayat pertama. Nanti Imam Malik tidak, ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi mereka sama-sama mewajibkan baca Fatihah. Nanti antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i perbedaan ayat ada 113, Pak. Imam Syafi'i lebih banyak dibanding Imam Malik, 113 ayat. Apakah kemudian mereka sesat? Tidak. Kenapa demikian? Imam Syafi'i memasukkan bismillah ayat pertama setiap surat. Dalilnya mana? Rasulullah lihat ke langit, tersenyum, kemudian ditanya sahabat, "Rasul, kenapa engkau tersenyum?" Baru turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillah ayat 1, inna a'tainakal kautsar ayat 2, kemudian fasholli lirabbika wanhar ini ayat 3, inna syani'aka huwal abtar ayat 4. Ini Imam Syafi'i. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i bismillah ayat pertama setiap surat. Sementara Imam Malik mengatakan bismillah bukan ayat. Jadi bedanya 113, dikurangi surat Taubah, nggak ada bismillah. Luar biasa, Pak. Jadi enak beragama itu. Tinggal pilih. Yang pilih Grand Max silahkan, pilih Luxio silahkan, pilih Suzuki Katana juga silahkan. Yang salah itu yang menuduh kendaraan orang itu bukan kendaraan. Ini. Itu kemudian tentang ini tadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi pertanyaan ini ada ketinggalan saya sedikit. Ya, jadi gini, ini termasuk khilafiyah, Pak. Kalau di sini berjamaah maka kita hormati. Imamnya harus berjamaah untuk menghormati jamaah sini. Tapi jangan coba-coba nanti kita sholat di masjid yang tidak berdoa berjamaah. Kemudian kita berjamaah, Allahumma ighfir lil muslimin. Inilah yang merusak ukhuwah. Kita harus menghormati tempat di mana kita berada. Jadi yang mau doa sendiri monggo silahkan, yang doa bersama silahkan, masing-masing saling menghormati. Masalah kita banyak umat Islam yang belum mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan berdoa, Pak, sholat pun kadang-kadang males. Ini masalah utama kita kerjasama dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang ingin saya tanyakan sebelumnya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa kunut itu boleh dibaca di selain waktu sholat subuh? Karena ada salah satu imam di masjid yang sejak pandemi corona ini, di setiap dia menjadi imam, baik itu sholat subuh ataupun sholat yang lain, baik itu zuhur, asar, itu beliau selalu membaca doa kunut dengan ditambahi doa tolak bala. Iya, betul. Itu apakah memang dibenarkan atau gimana, Ustaz? Iya. Karena banyak saya dengar para jemaah yang lain itu banyak komplain. Iya. Kenapa bisa dibaca terus? Kenapa tidak cukup di waktu subuh saja? Terima kasih. Iya, terima kasih. Itu sudah kami alami sendiri. Jadi dalam keadaan ditimpa bencana atau datang musibah atau pembantaian itu disunahkan kunut nazilah. Kunut mendoakan keselamatan kita dan doa agar supaya Allah menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. Itu dibaca 5 waktu. Jadi ketika memang ada musibah, kita disunahkan bukan hanya subuh, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di pesantren Al-Furqon itu kemarin kita laksanakan, Pak, selama 2 bulan. Kok rasanya nggak nyaman ya? Ini musibah atau bukan? Ini bencana atau bukan? Kok nggak ada yang mati gitu ya? Kalau namanya bencana itu dalam satu RT bisa 100 yang mati, bahkan separuh manusia mati. Sudahlah, kita berhenti aja. Sekarang sudah berhenti di pesantren. Karena apa? Biasanya bencana kan nggak lama. Ini baca sudah 2 bulan kunutnya. Jadi lama-lama bosan sendiri. Ini bencana atau bukan, kok nggak berhenti kan gitu. Akhirnya sekarang berhenti, Pak. Sudah nggak kunut nazilah lagi. Jadi pada dasarnya boleh, silahkan ketika ada pembantaian, ada bencana alam, atau ada semacam wabah yang melanda merata, itu silahkan untuk doa tolak bala. Tapi
Yaitu tadi, sekarang kita sudah berhenti lama, Pak. Dan saya perhatikan nggak ada lagi yang kunut nazilah. Nggak tahu yang di tempat antum tadi masih sampai sekarang. Oh masih ya, berarti sudah hampir setahun kalau itu. Nah, gitu. Kami musyawarah sudah mulai ini kita nggak lagi, karena apa? Sekali lagi masalah wabah bencana ini nanti banyak pengertian. Wallahu alam bisawab. Ya. Baiklah, dulu pertanyaan dulu Pak Ustaz, agak membingungkan Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf kalau mau beristri lagi. Ini pertanyaannya. Tapi tidak ngomong, bolehkah? Maksudnya diam-diam Pak Ustaz. Nah, Waduh, saya nggak berani jawab, ibunya marah nanti. Ya, ini yang jawab yang sudah ngalami. Jadi gini, sebetulnya tidak ada syarat untuk ngomong lagi. Cuman kalau seandainya nanti yang pertama merajuk, ini kan malah lebih berbahaya, Pak. Nah, jadi silahkanlah dipikir sendiri, yang itu dijawab sendiri. Nggak ngomong itu boleh, tidak ada syarat ngomong lagi. Tapi kalau kemudian nanti mendatangkan bahaya yang lebih besar, yang punya usaha yang pertama, yang punya duit banyak yang pertama, tahu-tahu merajuk, wah ini bisa bencana alam kan gitu. Jadi silahkan, kami tidak bisa menjawab ini. Yang jelas tidak ada syarat untuk ngomong. Akan tetapi sebagai orang yang punya sopan santun, berakhlak mulia, mosok toh beli tekwan aja ngomong, beristri lagi tidak ngomong. Nah, tafadhol antum jawab sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz, bolehkah naik haji dengan cara berhutang? Apa hukumnya? Iya, ada dua jawaban, boleh dan tidak. Yang boleh bagaimana? Berhutang. Gimana bayarnya? Saya kan pegawai Pertamina, tiap bulan nanti saya bayar sekian. Silahkan naik haji dengan berhutang. Jadi cara nyicilnya bagaimana? Gaji saya potonglah, boleh. Yang kedua nggak boleh. Untuk siapa? Saya hutang untuk haji. Bagaimana bayarnya? Terserah Allah. Terserah Allah. Itu tidak boleh seperti itu. Apalagi setelah disurvei juga, ya jangankan punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri saja kurang. Jadi ketika memang ada penyebab untuk membayar, boleh. Tapi kalau tidak ada sarana, tidak ada asbab untuk bisa membayar, maka hal itu tidak boleh. Ini silahkan nanti dipraktekkan sendiri, kemudian dikaitkan sendiri dengan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya, apakah boleh sholat jamaah itu berimaman? Ya, kalau seandainya jumlah jamaahnya banyak, maka sholat jamaah itu juga berjamaah, berimam, makmum dan imam. Tapi kalau memang perjalanannya sendiri dan dia ingin menjamak, ya sholatlah sendiri. Jadi memang aturannya sama dengan sholat biasa, Pak, disunahkan berjamaah. Allah alam bisawab. Karena pertanyaan tidak bisa dijawab karena waktu memisahkan kita. Karena ini sudah jam 19.39, tinggal 1 menit lagi. Kalau mau jawab silakan Pak Ustaz. Nah, sekalian ya. Apakah boleh doa kunut dibaca saat Jumat? Apakah kunut boleh dibaca saat sholat Jumat? Perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Silahkan pilih sendiri. Seperti itu. Kemudian naik haji dengan sudah. Ya, sudah.